kita akan memasuki produk yang kedua yang tidak kalah luar biasanya dari produk pertama yaitu Elcure. Produk kedua ini adalah produk Betani Bapak Ibu. Ini adalah pupuk. Pupuk dengan inovasi terbaru belum pernah ada. Belum pernah ada di Indonesia, belum pernah ada dimanapun, di negara manapun juga belum ada. Mengapa demikian? Karena pupuk premium Betani ini itu sangat kecil sekali Bapak Ibu. Bentuknya itu liquid ya, cairan. Cuman isinya itu 30 mili. Dan basisnya kita itu adalah tetesan. Jadi satu tetes banding 1 liter, air tersebut sudah bisa dipastikan itu sudah bisa menjadi pupuk yang Bapak Ibu bisa aplikasikan kepada seluruh tanaman. Dan prosesnya ini pun juga dilakukan dengan bioteknologi Bapak Ibu. Secara alami. Dan ini belum pernah ada. Kalau misalkan, Bu, apa bedanya? Kalau misalkan ini kita sama-sama cairan, apakah sama dengan POC-POC lainnya yang mungkin jumlahnya ada ribuan begitu di Indonesia? Sangat berbeda walaupun bentuknya sama, yaitu cairan. Kalau misalkan cairan POC yang kita sebut bilang itu adalah POC, pupuk organik cair, itu mereka biasanya mempergunakan dirigen. Jadi bentuknya itu dalam bentuk literan atau dalam bentuk dirigen yang bisa kita pakai misalnya 1 liter, 5 liter, lalu kita campurkan ke dalam 50 liter air. Nah, berbeda dengan Betani Bapak Ibu. Betani itu cara pakainya hanya berbasis tetesan. 1 tetes banding 1 liter, 3 tetes banding 1 liter. Dan keunggulan lainnya Bapak Ibu, pupuk Betani itu bisa berdiri secara tunggal. Kalau bisa berdiri secara tunggal dalam artian kita tidak lagi memerlukan penggunaan pupuk tambahan lainnya. Pupuk misalkan pupuk kimia atau pupuk sintesis lainnya. Kita tidak perlu mempergunakan lagi Bapak Ibu. Kita hanya mempergunakan Betani saja. Cuma 2 cara saja Bapak Ibu. Yang pertama kita berikan pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Lalu yang kedua kita hanya memberikan mengaplikasikan dari pupuk Betani saja. Ini yang membedakan antara POC yang mungkin jumlahnya ada di Indonesia ribuan dengan pupuk premium Betani ini yang bentuknya kecil mungil, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan dulu sih, kalau misalkan POC itu kan jumlahnya juga sudah banyak ribuan. Apakah POC-POC yang ada di Indonesia yang jumlahnya itu sangat banyak sekali begitu? Itu apakah bisa berdiri secara tunggal juga sama seperti Betani? Itu tidak ada, Bapak. Jadi ketika kita mempergunakan POC yang jumlahnya banyak, biasanya rata-rata mereka akan menambahkan penggunaan daripada pupuk kimia. Baik itu 50%-nya kah, 60%-nya kah, mereka tetap mempergunakan penggunaan daripada pupuk kimia dan dibantu dengan POC-nya mereka. Jadi POC yang dipergunakan di Indonesia ini adalah diperuntukkan untuk mungkin daunnya saja Bapak Ibu. Diperuntukkan untuk daunnya supaya menjadi lebat, supaya menjadi lebih banyak, daunnya berbuah jadi lebih banyak. Tetapi tidak ada yang mampu untuk melakukan revitalisasi tanah. Kondisi kendala di Indonesia ini, khususnya di industri pertanian, Bapak Ibu, kita mengalami krisis pangan, krisis ketahanan pangan. Mengapa demikian? Yang pertama, adanya pencabutan subsidi pupuk kimia yang biasanya kita dapat gunakan subsidi kimia itu dalam puluhan komoditas, tetapi dengan adanya pencabutan subsidi kimia di tahun 2022 kemarin, itu komoditas yang bisa dipergunakan hanya 9 saja Bapak Ibu. Yang menggunakan dapat mempergunakan subsidi. Pupuk yang bersubsidi, pupuk kimia yang bersubsidi. Tetapi jangan salah, walaupun cuma 9 komoditas saja, itu pun langka Bapak Ibu. Udah langka, mungkin satu kepala rumah tangga itu hanya mungkin mendapatkan khusus untuk di lahan cuma 2 hektar dan juga apa namanya terbatas, tidak tidak seleluasanya kita bisa meminta lalu pemerintah memberikan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi adanya
Hambatan-hambatan untuk mendapatkan pupuk kimia dari kelangkaan, dari harga yang mahal, apalagi kalau kita membeli pupuk yang non subsidi, itu harganya Bapak Ibu luar biasa Bapak Ibu. Harganya itu para petani itu tidak bisa membeli harga dengan pupuk yang harganya tinggi. Belum lagi tanaman itu mengalami kerusakan, belum lagi hamanya banyak sekali, belum lagi tanaman tidak bisa berbuah dengan baik, belum lagi produktivitas panen juga menurun, belum lagi cuacanya yang tidak baik, belum lagi tanahnya yang rusak, strukturnya yang rusak, dan pH tanahnya yang asam, pH tanahnya yang rendah. Itulah yang menyebabkan mengapa di Indonesia mengalami penurunan daripada industri pertanian, mengalami tahun kekelaman untuk ketahanan pangan. Karena itu tadi Bapak Ibu, salah satu kuncinya adalah tanah kita 70% lebih mengalami kerusakan. Ah, inilah penyebabnya Bapak Ibu, akar permasalahan di tanah negeri kita, di Indonesia yang notabene kita disebut negara agraris, kita yang selalu hidup dengan bercocok tanam, hidup dengan bertani, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena 70% tanah di Indonesia itu mengalami kerusakan. Bu, mengapa mengalami kerusakan? Karena kita tanpa sadar mempergunakan terus-menerus penggunaan daripada pupuk kimia. Apakah salah, Bu, penggunaan pupuk kimia itu? Kalau dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan dalam jumlah yang sangat amat besar, itu jelas salah, Bapak Ibu. Itulah yang akan merusak tanah. Dan nyatanya dan buktinya itu sudah terjadi. Tanah kita sudah mengalami kerusakan yang sangat parah, Bapak Ibu. Bayangkan kita NPK saja, NPK yang biasanya kita pergunakan untuk para petani bertanam, itu saja kita ambil dari luar negeri Bapak Ibu, dari Rusia dan dari Ukraina. Itu terbesar itu. Penyumbang NPK, terutama fosfor dan kalium, penyumbang untuk masuk ke Indonesia, itu kita ambil dari luar. Sedangkan di luar negeri saja, di negara mereka saja, NPK tersebut tidak dipergunakan. Mereka hanya membuat, hanya menciptakan, lalu mengirimkan ke Indonesia, dan Indonesia kita sendiri yang mempergunakan. Karena apa? Sesering mungkin kita mempergunakan pupuk kimia dalam jumlah yang banyak, inilah yang menyebabkan tanah kita rusak, Bapak Ibu. Dan salah satu kondisi, salah satu solusi untuk ketahanan pangan di Indonesia menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali, menjadi kekuatan Indonesia adalah bagaimana tanah kita yang sudah rusak, yang 70% ini sudah rusak, diakibatkan salah satunya adalah penggunaan pupuk kimia dalam jumlah yang berlebih. Itu yang harus kita hentikan Bapak Ibu. Itu yang harus kita dengan kesadaran sendiri, harus kita kurangi. Bahkan kita bisa menghentikan. Bu, nggak bisa kita hentikan penggunaan pupuk kimia. Gimana cara kita menghentikan? Ya kita negara Indonesia itu kalau tidak pakai pupuk kimia, pakai apa kita untuk melakukan penanaman sampai kepada produktivitas hasil panen? Nah inilah Bapak Ibu. Disinilah pupuk Betani hadir sebagai satu gebrakan, satu inovasi, satu revolusi khususnya di industri pertanian hadir Bapak Ibu. Mengapa hadir? Seperti yang tadi saya sampaikan, Betani itu kecil mungnya Bapak Ibu, hanya 30 mili. Kita bisa bawa, kita bisa genggam, kita bisa kresekin, kita bisa bawa kemana-mana. Basisnya tetesan, satu tetes banding 1 liter sudah menjadi pupuk. Tidak memerlukan lagi penggunaan daripada pupuk kimia. Tidak lagi kita mempergunakan untuk menambahkan dolomit, kapur, atau misalnya ampas kopi untuk sebagai menaikkan pH tanah. Itu tidak perlu lagi Bapak Ibu. Karena dengan kita kocorkan saja Betani ini ke tanah milik Bapak Ibu yang mengalami kerusakan apapun, maka Betani akan mampu untuk menaikkan pH yang tadinya rusak, pH yang tadinya asam, pH yang tadinya basah, struktur tanah yang tadinya rusak dapat ditingkatkan secara alami. Dan inilah satu-satunya produk anak bangsa, produk Indonesia berbasis tetesan, bisa berdiri secara tunggal, tetapi mampu untuk melakukan revitalisasi tanah.
Artinya apa, Bu? Kalau melakukan revitalisasi tanah, revitalisasi tanah itu adalah mengembalikan lagi tanah-tanah yang rusak, tanah-tanah yang unsur haranya tidak ada, tanah-tanah yang mungkin sebelumnya mempergunakan penggunaan pupuk kimia dalam jumlah yang berlebih. Ini Bapak Ibu yang membuat mengapa unsur hara yang tadinya tidak ada itu dikembalikan lagi sehingga unsur hara yang tadinya betul-betul tidak ada akan memaksimalkan lagi sehingga di dalam tanah ketika kita mengaplikasikan penggunaan betani ini maka secara terus-menerus pH tanah akan menjadi normal dan unsur hara yang ada di dalam tanah itu menjadi sangat kaya sekali. Itulah kekuatannya. Salah satu keunggulan, salah satu solusi. Bukan solusinya itu adalah kita terus mempergunakan penggunaan pupuk kimia terus. Bukan solusinya adalah kita memberikan penyemprotan insektisida, pestisida, dan lain sebagainya terhadap tanaman-tanaman yang sakit. Tanaman-tanaman yang mungkin terkena hama. Bukan seperti itu solusinya. Itu hanya sementara saja. Ketika Bapak Ibu mengalami tanaman-tanaman yang rusak, yang penuh dengan penyakit, yang penuh dengan virus, yang penuh dengan hama, Bapak Ibu mengambil langkah untuk membeli insektisida terbaik. Bahkan Bapak Ibu rela untuk merogoh kocek dalam-dalam dengan harga yang mahal untuk membuat tanaman-tanaman yang rusak, tanaman-tanaman yang penuh dengan hama supaya hilang. Itu bukan solusi Bapak Ibu. Tetapi solusi dari semua permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya di industri pertanian, bagaimana mengembalikan tanah kita yang sudah rusak? Akibat, salah satunya adalah akibat penggunaan pupuk kimia dalam jumlah yang berlebih. Kita sepakat Bapak Ibu di sini bahwa kalau penggunaan kita yang kita lakukan penggunaan pupuk kimia 100% itu kita lakukan sampai dengan detik ini. Penggunaan pupuk kimia itu tidak mungkin akan semakin berkurang, justru akan semakin bertambah Bapak Ibu. Semakin tahun akan semakin bertambah. Kalau sebelumnya kita pakai 1 karung, mungkin tahun 2 tahun kemudian kita bisa mempergunakan 3 karung. Jadi tidak ada penggunaan pupuk kimia itu yang dilakukan itu semakin lama semakin menurun. Itu tidak ada Bapak Ibu. Yang ada itu penggunaan pupuk kimia itu semakin lama semakin bertambah. Nah, kalau penggunaan semakin lama semakin bertambah, kita sudah mempergunakan, bangsa Indonesia sudah mempergunakan 60 tahun penggunaan pupuk kimia. Dan dari 60 tahun ini kita mengalami kerusakan tanah sampai 70% lebih. Artinya Bapak Ibu, ini yang menjadi satu warning untuk kita semua. Bagaimana mungkin kita harus terus mempergunakan pupuk kimia ini kalau kita mau menyelamatkan generasi anak cucu kita? Nggak mungkin Bapak Ibu. Kita harus membuat satu upaya, satu cara, satu solusi. Bagaimana caranya? Bukan sebelumnya ada penggunaan daripada pupuk organik. Betul. Tetapi POC-POC yang ada, yang saat ini ada, itu semuanya dipergunakan atau tetap mempergunakan penggunaan pupuk kimia. Nah, disinilah Bapak Ibu, Betani ini hadir untuk menjadi salah satu solusi bagaimana caranya melakukan revitalisasi tanah. Tanah yang rusak, tanah yang strukturnya sudah bermasalah, tanah yang kering kerontang, pH-nya tuh sudah asam, pH-nya sudah basah, ataupun struktur tanah sudah rusak, unsur hara tidak ada, humus itu sudah tidak ada. Disinilah Bapak Ibu Betani ini hadir. Hanya dengan basis tetesan saja. Cuma 2 cara saja Bapak lakukan. Yang pertama, mempergunakan pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Yang kedua, aplikasikanlah dengan penggunaan pupuk Betani ini. Dengan cara dikocorkan ke tanah, itu wajib. Serta kita semprotkan, kita banjurkan kepada tanaman, seluruh tanaman. Dari mulai batang, daun, bunga, buah. Bapak nanti akan melihat. Tanah yang tadinya rusak itu akan kembali menjadi normal, Bapak Ibu. Tanaman yang tadinya tidak produktif, maka tanaman itu akan menghasilkan produktivitas dalam jumlah yang tinggi. Tanaman yang tadinya memiliki penyakit hama yang tidak kunjung selesai, tetapi dengan penggunaan ini, Bapak akan melihat hama penyakit dengan sendirinya akan menyingkir dan bahkan sampai hilang. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Mengapa demikian?
Karena di dalam kandungan betani ini sudah sangat penting, sudah sangat lengkap Bapak Ibu. Sudah masuk ada unsur hara makro di dalamnya, ada unsur hara mikro di dalamnya. Bahkan di dalamnya ada kandungan enzim, ada kandungan asam amino, ada kandungan vitamin. Lalu ada kandungan yang terpenting adalah bakteri dekomposer yang ada di dalam betani ini sangat banyak Bapak Ibu. Inilah yang menjadi satu indikator bahwa bakteri dekomposer atau bakteri pengurai inilah yang mampu untuk merevitalisasi tanah. Mungkin di dalam tanah itu banyak sekali mikroba, mikroorganisme yang tidak bisa dilakukan degradasi, tidak bisa diuraikan. Karena apa? Karena banyaknya racun kimia yang masuk. Ketika racun kimia masuk, itu mikroorganisme di dalam tanah itu secara alami tidak bisa bereproduksi, tidak bisa terurai. Inilah yang mengakibatkan unsur hara di dalam tanah semakin tidak ada dan akhirnya menyebabkan tanaman menjadi sakit, menjadi rusak, menjadi mati. Nah, berbalik dengan penggunaan betani ketika kita kocorkan, betani ini dengan bakteri dekomposer yang sangat kaya di dalamnya, salah satunya adalah memiliki kandungan bakteri dekomposer dari Lactobacillus, genus Lactobacillus, dari Pseudomonas, dari Clostridium, itu sangat banyak Bapak Ibu. Membuat tanah yang tadinya rusak menjadi subur dan gembur kembali. Terutama dari bakteri Clostridium. Dari Clostridium itu dia mampu Bapak Ibu untuk mengikat nitrogen dari udara untuk bisa diserap kepada tanah. Karena nitrogen itu sangat penting untuk unsur hara makro bagi tanaman. Lalu untuk bakteri dekomposer dari dari Pseudomonas, itu sangat bagus sekali Bapak Ibu untuk menguraikan jasa-jasa trenik yang khususnya untuk tanaman-tanaman keras ya, seperti sengon, sawit. Itu jasa trenik di bawahnya itu kan tanahnya itu bergambut. Itu tidak bisa diuraikan karena ada jasa trenik, ada segala macam yang tidak bisa diuraikan oleh bakteri dekomposer Pseudomonas yang ada di dalam kandungan betani ini. Dia mampu Bapak Ibu untuk menguraikan jasa-jasa trenik yang mungkin sudah ratusan tahun tidak bisa diuraikan. Jasa-jasa sampah plastik yang tidak bisa diuraikan. Ini bisa dibantu diuraikan dengan adanya bakteri dekomposer ini yang ada di dalam kandungan daripada betani, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu. Sehingga inilah dari pupuk betani ini bisa meningkatkan. Walaupun ini organik dan berdiri secara tunggal, mampu meningkatkan produktivitas hasil panen sampai kepada 300%. Inilah yang mendapatkan, kami dari betani mendapatkan rekor muri Bapak Ibu. Dari jagung manis yang biasanya 8-10 ton per hektar, kita mendapatkan hasil panen untuk jagung manis di daerah Kerawang itu sampai 26,5 ton. Bayangkan Bapak Ibu. Terjadi peningkatan 300% lebih. Yang biasanya notabene dalam 1 hektar itu untuk tanaman jagung biasanya cuma 42.000 pohon. Tetapi karena kita memiliki atau menciptakan kerapatan yang sangat rapat untuk jarak tanam, kita menciptakan 1 hektar itu 86.600 pohon. Bayangkan. Yang harusnya menurut logika para petani, nggak mungkin itu Bu. Karena semakin banyak terserap itu nutrisi tidak akan sampai kepada tanaman-tanaman. Sehingga akan saling berebut nutrisi. Nyatanya Bapak Ibu, dari penggunaan betani ini kita out of the box, kita keluar daripada apa yang umumnya terjadi. Inilah yang membuat satu perubahan, satu perbedaan. Pupuk-pupuk yang ada di Indonesia berbeda dengan pupuk betani ini Bapak Ibu. Nah inilah yang mampu. Bagaimana kekuatannya yang mampu? Salah satu kekuatannya adalah mampu untuk merevitalisasi tanah. Nah ini adalah yang sudah pernah mempergunakan daripada pupuk betani. Ini adalah Bapak Ulus Firmawan. Beliau ini adalah salah satu tokoh masyarakat khususnya di pertanian. Beliau ini adanya di Bandung, Jawa Barat. Di Jawa Barat, beliau pernah diundang oleh Kick Andy karena keberhasilannya membawa hasil baby buncis untuk ekspor ke Singapura. Ini mempergunakan pupuk betani Bapak Ibu. Jadi hasil kualitasnya tuh betul-betul sangat luar biasa dan akhirnya bisa ekspor. Nah, mereka saja bisa. Kalau mereka bisa,
berarti kita pun akan bisa, Bapak Ibu. Kalau mereka saja bisa dengan penggunaan betani ini, melakukan berbagai upaya, dikerjakan secara tunggal dan mendapatkan hasil panen yang luar biasa. Hasil panen yang jauh melebihi daripada sebelumnya. Saya mempergunakan pupuk kimia, tetapi ketika mempergunakan betani, hasil produktivitas saya itu meningkat. Kenapa tidak kita lakukan, Bapak Ibu? Dan manfaatnya itu sangat banyak. Selain merevitalisasi tanah, membuat tanah menjadi gembur, membuat tanaman memiliki produktivitas yang sangat baik, meningkatkan hasil produktivitas tanaman, membuat tanaman-tanaman itu berkurang, bahkan sampai tidak ada dari hama, virus, penyakit dan lain sebagainya. Dan juga dengan penggunaan daripada betani ini, dia mampu untuk mempercepat masa panen. Yang biasanya mungkin untuk tanaman padi begitu ya, untuk tanaman padi itu 120 hari panen. Tetapi ketika kita melakukan penggunaan aplikasi daripada betani, kita panen itu bisa sampai cuma 90 hari, Bapak Ibu. Artinya terdapat pemangkasan berapa banyak biaya. Kalau misalkan kita lihat di Indonesia itu banyak sekali, mungkin ada jutaan hektar yang belum terjamah. Pada saat kita lakukan pengaplikasian, mungkin ada di pedalaman, ada di gunung, ada di tempat-tempat yang mungkin sulit sekali terjangkau. Sangat sulit sekali untuk mendapatkan pupuk karena kelangkaan pupuk, kemahalan pupuk, dan lain sebagainya. Disinilah Bapak Ibu, betani hadir. Hanya Bapak Ibu pakaikan, bawa, kresekan itu betani. Yang misalkan luas lahan 1 hektar untuk tanaman padi, untuk tanaman jagung dari awal mulai tanam sampai dengan panen. Itu cuma mempergunakan kisaran 15 sampai 18 botol. Itu untuk 1 hektar. Bayangkan Bapak Ibu, kita memangkas biaya untuk operasional, transportasi, biaya angkut-angkut. Berapa banyak Bapak Ibu? Kita pangkas itu semua. Hanya dengan bawa 1 kresek, 1 kantong yang isinya mungkin 15 botol. 15 botol betani itu sudah mulai dari awal tanam sampai dengan panen. Berapa banyak Bapak Ibu yang akan kita pangkas daripada penggunaan kimia yang mungkin dalam 1 hektar, luasan 1 hektar kita memerlukan, Bu, biasanya saya mempergunakan 1 kintal, 2 kintal, bahkan ada yang memperoleh 5 kintal pupuk kimia untuk lahan 1 hektar tanaman padi atau tanaman jagung. Sekarang bisa dipangkas semuanya itu dan kita hanya mempergunakan betani saja. Inilah satu terobosan yang baru di dunia industri pertanian yang belum pernah ada. Dan produk ini hanya ada di Bima ini, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pun dapat mendapatkannya itu dengan harga yang terjangkau. Inilah visi misi daripada perusahaan. Bagaimana kualitas yang kecil mungil, yang mungkin diremehkan oleh orang, yang mungkin mereka tidak percaya dengan informasi yang kita sampaikan, pada saat mereka lakukan, pada saat mereka memperoleh produk ini, produk betani ini, dan mereka aplikasikan, hal itu semua terjadi Bapak Ibu. Adanya peningkatan hasil panen, tanahnya menjadi gembur, tanahnya menjadi banyak cacing kembali, cacingnya pun gemuk-gemuk, hama menyingkir semua, produktivitas mulai naik, percepatan masa panen, mempercepat masa panen, semua itu nyata adanya Bapak Ibu. Dan disinilah kita ingin berbagi manfaat kepada seluruh pertanian di Indonesia. Dan kita ingin bersama Betani ini Bapak Ibu mewujudkan Indonesia ketahanan pangan yang mendunia Bapak Ibu. Membuat ketahanan pangan yang mungkin tahun ini mengalami tahun kesusahan, tahun kekelaman, tahun kegelapan. Tetapi bersama dengan Betani ini Bapak Ibu, kita bisa menciptakan satu perubahan, kita bisa menciptakan satu penerangan, membawa dampak yang positif bagi masyarakat khususnya para petani untuk bisa melihat bahwa ada secerca harapan. Bagi masyarakat Indonesia khususnya di industri pertanian, ada harapan. Tanah yang tadinya rusak, ada harapan. Tanah itu kembali. Yang tadinya banyak penyakit, ada harapan. Dengan Betani, yang sakit tersebut menjadi sembuh, menjadi sehat dan tidak ada penyakit lain. Kalau yang tidak ada, tidak bisa bertumbuh, tanaman yang mati, tanaman yang tidak produktif, ada harapan bagi tanaman-tanaman tersebut untuk kembali hidup dan kembali berproduktif. Dan bahkan
menghasilkan hasil produktif yang melimpah dengan penggunaan daripada betani ini, Bapak Ibu. Sudah banyak Bapak Ibu kesaksian-kesaksian yang diperoleh daripada penggunaan betani ini, yang kecil mungil tetapi sangat powerful begitu ya Bapak Ibu ya. Kami yang mau sampaikan di sini adalah dari perusahaan Bima memberikan satu informasi, satu terobosan supaya apa Bapak Ibu? Bukan hanya dari perusahaan yang menginformasikan bahwa kami adalah produk terbaik atau produk kecap nomor satu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kami memberikan satu solusi, di mana solusi ini akan berdampak sangat besar. Bukan hanya kepada satuan, dua orang, tiga orang, puluhan, tetapi kepada seluruh bangsa Indonesia, Bapak Ibu. Dan inilah yang mau kita ciptakan dari Bapak Ibu satu orang. Bapak Ibu melakukan aplikasi, Bapak Ibu mendengarkan informasi daripada kami selaku perusahaan, dan Bapak Ibu melakukan aplikasi tersebut, Bapak Ibu mencoba aplikasi daripada pupuk betani ke seluruh tanaman Bapak, dan disitulah tanaman-tanaman tersebut yang menjadi juri. Dan Bapak Ibu sendirilah yang menyaksikan secara langsung, bukan dari segi perusahaan, tetapi dari Bapak Ibu yang memberikan informasi tersebut, memberikan manfaat tersebut, memberikan berita baik ini kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa tanah kita yang rusak itu bisa kita kembalikan. Dan disinilah fungsinya kita hadir malam hari ini, pada hari ini untuk menjadi saksi Bapak Ibu. Untuk menjadi saksi bahwa kita nanti ke depannya bersama dengan Betani akan melakukan suatu perubahan upaya dampak yang besar sekali khususnya untuk ketahanan pangan.